semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya adik-adik, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi kita? Angkat tangannya. Saya. Sama-sama kita bilang yes. Yes. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi buat Tuhan pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lompat semua. Kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sama-sama katakan. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan. Lebih semangat lagi ya. Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan bidangkan dengan sukacita. Dia
mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta Roh Kudus untuk memimpin kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya Yesus. Lebih sungguh-sungguh adik-adik kita datang sama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan. Sekali lagi adik-adik, dengan sungguh-sungguh sama-sama kita katakan, ini hati kami Tuhan. Masuk dalam hatiku, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya Yesus, ini hati kami Tuhan. Siapkan kami lebih lagi Bapa untuk bisa mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami sampai saat ini Bapa. Kau berkati setiap kami Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang siapkan hati kami, Kau yang siapkan telinga kami, Kau yang siapkan pikiran kami, supaya kami bisa menerima dan bisa melakukan firman-Mu dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom teman-teman. Iya. Wah, apa kabarnya teman-teman? Kak Hermin apa kabar? Wah, luar biasa tentunya. Oh, pasti teman-teman di rumah sehat dan sukacita, ya kan Kak Hermin? Yes. Iya. Wow, semuanya sehat dan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kali ini. Iya Lisa? Wah, tentunya dong Kak Hermin. Udah gak sabar pasti. Iya. Nah, ayo kalau sudah siap
duduknya yang rapi. Wah, tentunya nggak ada nih yang baring-baring. Semua duduk yang rapi. Selain itu, Kak Hermin juga ingatkan, karena kita ibadah, jadi tidak hanya duduknya yang rapi, tapi pakaiannya juga rapi. Seperti Lisa, iya kan Lisa? Wah iya Kak Hermin, ayo teman-teman duduk yang rapi, pakaiannya juga yang rapi. Iya. Nah, bulan ini kita masih cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian baru yang hidup luar biasa. Apa Lisa? Tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian baru yang hidupnya luar biasa. Iya, itu adik-adik. Wah, sebelum Kak Hermin cerita, Kak Hermin mau tanya nih, adik-adik sama Lisa, masih ingat nggak cerita di bulan lalu? Ayo, Lisa masih ingat? Wah tentu aja dong Kak Hermin. Bareng-bareng. Masih ingat. Yang pertama kita belajar dari Petrus. Bersama Tuhan aku bisa menjadi anak hebat. Oh iya. Terus yang kedua? Yang kedua kita belajar dari Paulus. Bersama Tuhan tidak ada yang suka. Iya. Yang ketiga? Kalau yang ketiga kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Oh ya? Iya, yang mana bersama Tuhan aku bisa menjadi anak jujur. Keempat minggu lalu. Ayo bareng-bareng sama adik-adik ingat. Iya. Ayo 1, 2, 3. Bersama Tuhan aku bisa menjadi anak yang berhikmat. Kita belajar dari Stefanus Kak Hermin. Wow, hebat Lisa. Kamu ingat, tentunya adik-adik juga masih ingat kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian baru yang hidup luar biasa. Nah, kali ini kita juga akan belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian baru. Siapa ya? Siapa Kak Hermin? Siapa? Nih dia. Dia adalah Filipus. Siapa Lisa? Filipus. Benar sekali, Filipus. Wow, kisah ini itu tentunya ada di dalam kitab perjanjian baru adik-adik. Kalian bisa membacanya dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 44. Yohanes 1 ayat 43 sampai 44 ya Kak Hermin. Iya. Wah, nanti Lisa mau baca setelah ibadah ini. Lisa mau baca. Pasti teman-teman di rumah juga. Ya kan Kak Hermin ya? Iya, tentunya. Nah, kamu mau tahu nggak? Oh iya dong Kak Hermin. Apa sih Kak Hermin yang kita bisa pelajari dari Filipus kali ini? Wah, ini dia. Filipus itu adalah orang yang suka memberitakan firman Tuhan. Oh, jadi Filipus itu orang yang suka memberitakan firman Tuhan? Benar. Oh, iya. Tuh. Terus gimana Kak Hermin? Seperti dalam ayat Alkitab, di mana Kak Hermin? Iya, seperti dalam Yohanes 1 ayat 43b. Kak Hermin baca dulu ya. Nah, ini dia. Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ayo kita baca sama-sama. Lisa sama adik-adik ya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 43b. Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Wah, gitu. Benar. Wah, tapi Kak Hermin, Filipus itu siapa sih Kak Hermin? Terus ikutlah aku, emang mau kemana? Wow, ini adalah
ajakan Tuhan Yesus kepada Filipus. Artinya Tuhan Yesus mau untuk Filipus ikut Tuhan Yesus memberitakan firman-Nya. Seperti itu. Oh, jadi ikutlah aku itu maksudnya Filipus diajak sama Tuhan Yesus untuk sama-sama beritakan firman Tuhan. Iya. Oh, gitu. Iya. Nah, Filipus itu siapa? Tadi Lisa dan adik-adik tentunya tanya, ini kisahnya. Filipus yang dimaksud di sini adalah dia salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, dia berasal dari sebuah kota yang bernama Betsaida. Apa Lisa? Betsaida. Iya, kota itu adalah berada di tepi danau Galilea. Oh, gitu. Iya, dan kemungkinan Filipus ini satu asal dengan Petrus dan Yohanes. Makanya kemungkinan Filipus ini juga seorang nelayan. Dia seorang biasa. Nah, dan pada waktu Tuhan Yesus dia mau berangkat ke Galilea, bertemu dengan Filipus dan memanggil Filipus untuk menjadi muridnya. Tadi di firman Tuhan kan, ikutlah aku, kata Tuhan kepada Filipus. Dan sejak itulah Filipus ikut Tuhan dan menjadi murid Tuhan Yesus. Wah, seperti itu Lisa. Keren ya Kak Hermin. Iya. Tapi Hermin, Lisa mau tanya, yang bikin luar biasa dari Filipus itu apa? Ini dia. Jadi pengalaman Filipus hidup bersama Tuhan Yesus. Filipus ini menjadi orang yang luar biasa dan penuh sukacita. Buktinya apa? Ini dia. Filipus semangat sejak dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Dia mempunyai semangat untuk apa? Menceritakan pengalamannya bertemu Tuhan Yesus kepada temannya yang bernama Nathanael. Siapa Lisa? Nathanael. Iya. Nah, walaupun pada waktu itu sebenarnya Filipus itu baru saja dia kenal Tuhan Yesus dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi dia sudah punya semangat ingin bercerita kepada Nathanael. Seperti itu Lisa. Dan semakin hari Filipus dipakai Tuhan menjadi saksi untuk cerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dari apa yang diceritakan Filipus. Seperti itu. Wah, hebat banget ya. Dia berani buat cerita firman Tuhan ke banyak orang. Benar. Dan dia juga dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Dan banyak orang sembuh. Karena Tuhan memakai Filipus. Seperti itu Lisa. Keren banget ya Kak Hermin. Iya. Wow, itulah adik-adik kisah tentang Filipus. Wah, Lisa pengen deh Kak Hermin kayak Filipus. Pasti teman-teman di rumah juga sama kayak Lisa mau jadi seperti Filipus. Tapi gimana caranya Kak Hermin supaya bisa kayak Filipus? Oh, kamu ingin menjadi Filipus untuk menjadi saksinya Tuhan ya, memberitakan firman. Wah, ini kuncinya. Kalau kamu hidup di dalam Tuhan setiap hari. Wah, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan segenap hati dan taat melakukan firman-Nya serta terus belajar firman Tuhan dan setia beribadah sehingga kamu menjadi orang
yang senantiasa hidup di dalam Tuhan setiap hari. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena orang yang hidup bersama Tuhan Yesus setiap hari itu bisa seperti Filipus tadi, yang suka memberitakan tentang Tuhan Yesus kemanapun. Nah, dan juga orang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari itu tanpa disuruh-suruh, tapi dengan sukacita memberitakan tentang Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata seperti ini, Lisa. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi adik-adik, mari kita beritakan kabar baik kepada semua orang tanpa harus disuruh-suruh. Karena pada waktu kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, itu menjadi sukacita yang besar bagi kita. Wah gitu Kak Hermin, berarti Iya. sama kayak firman Tuhan yang tadi kita baca ya Kak Hermin? Iya. Ayo, Oh. masih ingat enggak? Wah, Adik-adik masih. juga? Pasti adik-adik kita ulang sama-sama yuk teman-teman. Dalam Yohanes 1 ayat 43b. Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Wah, Lisa, kita ulangi aja ya. Iya nih Kak Hermin, masih Ayo. lupa. Ayo kita ulangi ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 43b. Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, adik-adik, itu artinya Tuhan juga berkata yang sama kepada setiap kita. Ikut Tuhan Yesus, ikutlah aku. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, memberitakan firman-Nya, memberitakan tentang Tuhan Yesus kemanapun. Tidak usah disuruh-suruh, tetapi dengan sukacita. Untuk itu kita sama-sama katakan, bersama Tuhan aku bisa memberitakan firman. Ayo 1, 2, 3. Bersama Tuhan aku bisa memberitakan firman. Nah adik-adik, itulah cerita firman Tuhan. Siapa yang mau mendengar ajakan Tuhan Yesus, ikutlah aku untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, menjadi saksinya. Yang mau, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa, ikuti Kak Hermin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi seperti Filipus yang menjadi saksi Tuhan. Menceritakan firman-Mu. Tolonglah saya supaya saya mau hidup di dalam Tuhan setiap hari dan menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini dulu. Tapi ada kisah-kisah yang lebih seru loh. Adik-adik, di minggu depan. Wow, kita akan tahu kisahnya seperti apa. Untuk itu tunggu ya minggu depan. Pasti semua sudah gak sabar. Benar Lisa?
Wah iya dong Kak Hermin, Lisa juga udah gak sabar. Iya, kita akan tahu minggu depan. Untuk itu, firman Tuhan sampai di sini dan dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, pasti adik-adik di rumah pada semangat ya Kak. Iya Kak Cintami, luar biasa semangatnya. Nah, kira-kira kita di sini mau ngapain Kak? Kita akan memberikan pengumuman sepekan minggu ini Kak Cintami. Pengumuman yang pertama, selamat ulang tahun ya kepada kakak-kakak Abi dan adik-adik Abi yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Yang kedua, pengumumannya, kemarin adik-adik sudah memberikan aktivitasnya kepada kita. Nah, mari sama-sama kita saksikan yuk adik-adik. Yuk. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di Wow, kita sudah lihat hasil karya adik-adik semuanya. Keren-keren loh hasil karyanya adik-adik, luar biasa ya Kak ya. Iya. Lalu minggu ini kita akan membuat apa Kak Cintanimi? Nah, adik-adik untuk tugas minggu ini, Kak Cintami punya buku tanpa kata. Nah, di sini adik-adik ada warna hitam yang melambangkan bahwa semua manusia adalah manusia yang berdosa. Warna merah itu melambangkan darah Yesus tentang penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Dan warna putih adalah Tuhan Yesus sudah menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Warna biru adalah kita mulai beriman kepada Tuhan. Dan warna hijau adalah melambangkan kita bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan Yesus. Dan terakhir warna kuning, ketika kita sudah berakar dan bertumbuh, kita mempunyai kepastian iman bahwa kita akan masuk ke dalam surga. Nah, adik-adik nanti bikin ini di kertas origami, minta papa mamahnya untuk difoto dan dikirim kepada kakak-kakak Abi paling lambat hari Minggu. Ya adik-adik, sekarang kita akan melihat nih video dari Kak Cintami, guru Abi kelas TK siang. Yuk kita saksikan. Adik-adik Abi semuanya, apa kabar? Kakak Cintami harap semuanya kita tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Adik-adik, walaupun di rumah aja, jangan lupa selalu tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker. Nah, semuanya kita harus berdoa supaya keadaan ini kembali pulih, kita boleh ibadah bersama-sama kembali. Oke adik-adik, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye! Ya adik-adik, yuk mari kita mau satukan hati kita mau akhiri ibadah
kita pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Dari awal puji-pujian, penyembahan kami naikkan kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan Yesus, firman-Mu ya Tuhan masuk dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Berkati kami semua, berkati kakak-kakak yang sudah melayani Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang memberkati kakak-kakak dan adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan kembali lagi ya Tuhan pada minggu depan ya Tuhan Yesus, kami akan beribadah dengan sungguh-sungguh lagi dan penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami terima berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas hidup kami. Anak-anak yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, tetap semangat, Jaga kesehatan dan Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Dadah.